Bab 5296. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Berapa banyak seniman bela diri di wilayah Bintang 7 di Pingsu. Selain kekuatan Bintang 7 teratas, sosok 6 harmoni tidak terkalahkan. Faktanya, tidak peduli Liu He atau Kixing, mereka adalah tokoh inti dari Tuan. Si Hongda di negara bagian 5 elemen meninggal, yang menimbulkan sensasi yang jauh lebih sedikit daripada si Hongsheng di negara bagian 6 harmoni. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Saat ini, semua orang ketakutan. Bagaimana lagi? Saat ini, hanya Patriark Si Wuji dan Si Wu Flawless yang bertanya tentang wilayah Bintang 7. Ada 3 orang dewasa, Mei Qingran, pemakaman Aotian dan Sue Zanli. Tapi ada banyak orang di alam 5 elemen dari Tao Yunmeng dan Yunge. Luan Baijing, Wang Xinya, 2 penganut Tao bertanya tentang wilayah Bintang 7. Luan Xiu bertanya kepada pendeta Tao itu tentang 6 harmoni. Luan Qingyan bertanya kepada pendeta Tao itu tentang 5 elemen. Begitu juga dengan Sang Yunyun yang menanyakan tentang 6 harmoni, serta Chang Hong dan Liu Wenxiao yang menanyakan tentang 5 elemen. Hanya untuk titik ini, klan batu tidak ada bandingannya dengan gerbang 4 binatang. Mu Yun sekarang membunuh si Hongsheng, pemimpin pavilion Yun di wilayah Daowen Liu He, yang sebanding dengan tokoh di wilayah Daowen Liu He. Brengsek, brengsek, sekarang semua orang bingung. Sebelum perang, klan batu, sekte 4 binatang, tidak ada yang mengira pihaknya akan kalah. Bahkan si Wuji dan Mei Qingran telah sepakat tentang cara membagi area pavilion awan. Setelah Pingsu, akan ada 4 tuan. Tapi sekarang, sudah berakhir. Mu Yun juga tahu saat ini bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya sendiri di tempat lain. Sosoknya jatuh setinggi 10.000 kaki ke langit dan melesat pada ketinggian 1.000 kaki 100 kaki. Daerah ini adalah tempat di mana orang-orang setingkat Taoisme dan ketuhanan bertarung. Keempat kekuatan tersebut berjumlah 5 atau 600 orang di alam Taoisme dan Tuhan. Keempat gajah itu mati. Tingkat Sancai Jing adalah tujuan Mu Yun. Namun, tak satu pun dari ketiga talenta ini yang mampu menandingi Mu Yun. Senja Sen kembali, dan Sang Yun juga ada di antara mereka. Situasi perang, sepihak, hilangnya kekuatan tempur tertinggi, pertempuran berikutnya, tidak perlu bertarung. Mu Yun mendengus dingin, mereka yang tidak bermarga Si Wu adalah warga negara Si. Saya tidak akan membunuh aliansi Cloud di kabinet Cloud. Aku tidak akan membunuh seni bela diri sublevel yang dianeksasi oleh klan batu. Selama kamu mau menyerah, kekuatan penindas Mu Yun dari Tao Wen San Keijing. Pada saat ini, itu sebanding dengan auman karakter di alam Bintang 7. Di dalam klan batu, orang-orang dengan nama keluarga asing Wu, serta mereka yang memiliki berbagai kekuatan yang diterima oleh klan batu, mulai menyerah. Mu Yun berkata lagi, jika kamu bergabung dengan pavilion Cloud kami, kamu harus punya nama. Letakkan perlawanan dan bunuh orang-orang dari klan batu. Pavilion awanku bahkan dapat menggunakannya kembali. Mu Yun mendengus, jangan berpikir aku membodohimu. Sejak pengembangan pavilion Yun, orang-orang dari semua kekuatan dapat melihat apakah keadaannya seperti ini. Kini masa mulai bergejolak. Mu Yun tersenyum saat melihat adegan ini. Sekarang kemenangan telah ditentukan. Hati orang-orang ini sedang berubah. Yang dia inginkan adalah membuat hati keluarga batu dan 4 pintu binatang menjadi tidak seimbang. Meskipun kemenangan telah ditentukan, hanya sedikit yang akan mati di pavilion Cloud dan aliansi Cloud. Pertempuran terus berlanjut. Seluruh tubuh Mu Yun adalah pembunuh. Melihat seni bela diri keluarga batu itu, mereka berani melawan. Dan Mu Yun bahkan lebih tidak sopan. Adapun tingkat alam Dao Haisen, tidak masalah untuk menamparkan area yang luas hingga mati. Orang-orang dari 4 gerbang binatang itu galak dan tidak takut mati. Dalam hal ini, Mu Yun juga tidak sopan. Orang-orang ini tidak mau menyerah, dan tetap tinggal juga merupakan bencana. Dalam situasi pertempuran di bawah ini, ada Mu Yun, Sang Yun dan Sen Mu. Klan batu dan gerbang 4 binatang tidak dapat mengangkat arus. Dan saat itu juga, atas, sesosok turun dari langit dan mendarat di bumi. Turun, terdengar dengungan dingin. Luan Qingyan menendang keluar sesosok tubuh dan jatuh ke tanah. Itu adalah Sue Zanli, pemimpin keluarga burung api Suanyu. Sue Zanli dan Luan Qingyan keduanya berada pada level Tao dan 5 elemen. Namun kini, ia dikalahkan oleh tangan Luan Qingyan. Sue Zanli jatuh ke tanah dan hendak berdiri,
tapi dia ditendang oleh Luan Qingyan. Berlutut, Luan Qingyan berkata dengan acuh tak acuh. Sue Zanli memandang Mu Yun dan berkata dengan enggan, kamu mendapat bantuan dari keluarga kera putih Tianluan, dan Yun Meng akan datang dari Changzhou untuk membantumu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kecelakaan. Sue Zanli mendengus dingin. Luan Qingyan langsung ditendang. Sue Zanli melihat kembali dengan sedih dan marah ke arah Luan Qingyan. Wanita ini, tahukah kamu apakah seorang tahu bisa dibunuh atau dihina? Tidak puas, Luan Qingyan berkata dengan dingin. Sue Zanli tidak berkata apa-apa. Mu Yun kemudian berkata sambil tersenyum, Sekte Empat Binatang akhirnya menjadi penguasa Pingsu. Pemimpin Sekte Mei Qingran, Aotian kehilangan pemimpin Sekte, dan pemimpin Sekte Sue Zanli. Jika ketiga pemimpin Sekte bersedia berlindung di Mu Yun, aku akan menggunakannya kembali. Kamu ingin kami berlindung padamu, bekerja untukmu. Sue Zanli bersenandung, berhentilah bermimpi dan bunuh kami. Sua, ketika kata-kata Sue Zanli jatuh, Mu Yun berubah menjadi bayangan sisa dan tersapu dengan satu kaki. Bang, Sue Zanli langsung ditendang, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, dan kepalanya pusing. Sosok Mu Yun muncul di hadapannya lagi, menendangnya hingga jatuh dan mematahkan tulang rusuk Sue Zanli. Menatap Sue Zanli, Mu Yun berkata dengan tenang, sekarang, apakah kamu masih bermain trik di depanku? Aku bisa membunuh si Hongda dan si Hongsheng. Apakah menurutmu kamu adalah sesuatu di mataku? Adegan ini membuat Sang Yunyun dan Shen Mugui tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Yun tiba-tiba akan mengalahkan Sue Zanli. Itu adalah Luan Qingyan, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Singkirkan kesombonganmu sebagai makhluk suci dan tunduk padaku. Itu tidak memalukan. Apalagi yang ingin dikatakan Sue Zanli. Telapak kaki Mu Yun menguat, dan suara retakan tulang terdengar. Kamu tidak mau. Menurutku burung api Suanyu tidak mau melakukannya. Lagi pula, setidaknya beberapa orang tidak ingin menghancurkan keluarga. Dengan itu, Mu Yun mengangkat kakinya, melihat ke langit dan berkata dengan lemah, nanti, beritahu pemenangnya. Di seluruh dunia, pertempuran terus berlanjut. Namun, sosok alam Dewa Daowen dari keluarga batu dan empat gerbang binatang telah menderita banyak korban dan tidak mampu bersaing dengan sosok alam Dewa Daowen dari Paviliun Awan dan Aliansi Awan. Setelah tingkat Tao gagal, level Dewa Laut dan level Dewa Platform semuanya akan dikalahkan. Ini adalah efek berantai. Klan batu dan empat gerbang binatang tidak berdaya untuk kembali ke surga. Tidak lama kemudian, bunyi alarm berbunyi. Dua sosok jatuh dari langit dan menangkap satu tubuh. Adalah kepala keluarga kera raksasa Titan, Aotian yang meninggal. Chang Hong, Liu Wenxiao. Melihat Mu Yun, mereka bergegas maju dan melemparkan pemakaman Aotian ke tanah. Tuan Paviliun Gembala, Tuan Paviliun Gembala. Kedua pria itu memandang Mu Yun. Mereka ingin lebih menghormati. Mu Yun mengangguk dan memuji, tidak mudah bagi kalian berdua untuk bertanya tentang 5 elemen. Bersama-sama, kalian dapat menaklukkan pemakaman Aotian. Chang Hong buru-buru berkata, saya harus berterima kasih kepada Tuan Paviliun Penggembala. Saya mungkin akan segera mencapai wilayah Daowen Liu He. Ya, aku juga. Liu Wenxiao bergegas. Sekarang Liu Wenxiao dan Chang Hong jujur, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Menghadapi Mu Yun, mereka sangat takut. Bahkan, Mu Yun menjadi iblis di hati mereka. Ikat pemakaman Aotian dan Sue Zanli bersama-sama. Ya, segera, kedua pemimpin sekte itu diikat dan dilarang. Mu Yun melihat ke empat sisi langit dan bumi dan berkata, pemimpin kedua dari empat sekte binatang, Aotian, telah meninggal, dan pemimpin ketiga Sue Zanli, telah ditangkap hidup-hidup. Jika seni bela diri dari empat binatang sekte tidak ingin mati tanpa rasa takut, mereka akan menyerah dan mematuhi Paviliun Awan kami. Saya berjanji mereka tidak akan membunuh. Jika kamu melawan secara membabi buta, aku juga bisa menjamin bahwa keempat sekte binatang dan empat keluarga akan punah dan tidak ada yang tersisa. Mu Yun tidak lembut. Hari ini, empat gerbang binatang dan klan batu datang untuk menghancurkan Paviliun Awan. Jika Anda bisa menginjak-injak mereka sampai mati, dengan sendirinya Anda akan menginjak-injak mereka sampai mati. Namun, setelah menghancurkan empat gerbang binatang dan klan batu, cara untuk membunuh mereka hilang, bukan itu yang dipikirkan Mu Yun. Gerbang empat binatang didasarkan pada keluarga binatang di Gunung Pingtian. Sangat berharga untuk mengambilnya kembali.
Adapun klan Batu, kekuatan keluarga ini terhubung oleh darah dan mengakar. Agak sulit untuk menghancurkan mereka, jadi Muyun mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Pemusnahan tidak akan terjadi, tetapi sebagian besar karakter Tao asli yang bermarga Si akan dibunuh. Inilah yang Zhang Xuexin katakan pada Muyun beberapa kali. Klan berbeda dengan keluarga. Meskipun klan dan keluarga yang kuat memiliki rasa memiliki, mereka setia kepada klan dan keluarga mereka. Tapi begitu mereka diterima, mereka yang tergabung dalam sekte tersebut akan berada dalam kekacauan. Kita akan memiliki perasaan baru setelah sekian lama bergaul. Tapi keluarganya tidak. Darah terhubung dan terpisah. Mereka juga saling terkait satu sama lain. Awalnya, keluarga Tang menghancurkan kota Dongjiang dan membunuh penguasa kota Jiangyong. Muyun langsung membunuh keluarga Tang. Salah satunya adalah membalaskan dendam Jiangyong. Itu juga untuk memberitahu bawahannya agar bekerja keras untuknya. Siapapun yang berani memindahkannya, Muyun akan membuat pihak lain membayar 10 kali lipat harganya. Alasan kedua adalah keluarga Tang adalah sebuah keluarga. Sulit untuk mengambil alih dan mengelolanya. Mereka yang tidak bermarga Wu bersedia berlindung. Muyun menyimpan semuanya. Tentu saja hal seperti itu tidak bisa digeneralisasikan. Setelah menerima keluarga lain, Muyun akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Sebenarnya, bagaimana cara mengelola kekuatan besar? Dilaporkan bahwa Muyun, Shen Mugui dan Zhao Wenting telah belajar banyak dari Zhang Xuexin selama bertahun-tahun. Ketiganya bahkan melewati parit. Zhang Xuexin, itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa memahami strategi ini. Waktu terus berjalan, pertempuran berlanjut. Tiba-tiba, ketika awan tersingkap, sesosok tubuh turun dari langit, juga mengawal seseorang. Luan Xiu. Luan Qingyan juga diam-diam merasa lega melihat kedatangan Luan Xiu. Kamu jauh lebih lambat, mengajukan keluhan tentang asap hijau. Luan Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata, bagaimanapun, dia adalah kepala dari 4 sekte binatang. Tidak mudah untuk menghadapinya. Saat ini, Luan Xiu juga terluka. Mei Qingran di sampingnya memiliki banyak rok dan kemeja rusak, kulit cerah dan bekas luka. Tapi bagaimanapun caranya, temperamen menawan itu tetap menyedihkan bagiku. Muyun memandang Mei Qingran sambil tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Mei Qingran, melihat lebih baik daripada mendengar. Mei Qingran menatap Muyun dan terlihat dingin. Pemimpin paviliun gembala benar-benar merupakan sarana yang baik. Sekarang, ratusan penganut Tao di paviliun awan telah bergandengan tangan dengan keluarga keraputi Tianluan dan aliansi awan Changsu. Mei Qingran tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berkata, kami mengira kamu adalah domba dan kami adalah serigala, tetapi pada akhirnya, kami adalah domba di mulut harimau. Muyun tersenyum, karena kepala Mei Qingran adalah keluarga rubah surgawi berekor 7, saya tidak bisa mengatakannya. Bisakah kita membicarakannya? Bicara, tentang apa? Mei Qingran berkata dengan dingin, tuanmu, istrimu bertanya tentang wilayah bintang 7, tapi sungguh menakjubkan di dunia. Kamu masih bisa melihatnya. Petik 2. Kamu salah berpikir. Muyun langsung menyela. Mengapa wanita ini begitu narsis? Klan Tianhu ekor 7 juga lahir dari klan Tianhu ekor 9. Pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu, klan Tianhu ekor 9 adalah salah satu dari 10 protos teratas. Muyun berjongkok, memandang Mei Qingran dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki seorang wanita dari klan Jiwei Tianhu. Jika Anda bersedia berlindung di Yunge, mungkin di masa depan, metode rahasia apa yang dimiliki klan Jiwei Tianhu yang dapat dipromosikan. Kamu menjadi 8 ekor atau bahkan 9 ekor. Mendengar ini, Mei Qingran terlihat sangat kedinginan. Muyun dan istrinya, 3 pemimpin sekte, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Jika kamu mau, aku akan menerimamu, tapi hanya ada satu cara untuk menjadi bawahanku, kesetiaan. Jika kamu tidak mau, aku akan mengirimmu ke jalan. 4 gerbang binatang, saya tidak akan dihancurkan. Saya bersedia berlindung di paviliun Yun saya. Saya menerimanya. Jika saya tidak mau, saya akan membunuhnya. Kata-kata Muyun singkat dan komprehensif. Mei Qingran, Ao Tianshan dan Sue Zanli duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerbang 4 binatang benar-benar akan runtuh. Dan saat ini, hanya 4 penganut Tao yang bertanya tentang pertempuran tokoh wilayah bintang 7. Masih banyak orang di keluarga Batu yang pantang menyerah. Sosok terkuat dari klan Batu belum dikalahkan.
Si Wuji, batu tanpa cacat. Dua orang dewasa di wilayah bintang 7 masih bertarung. Keduanya mungkin tidak akan kalah. Tapi, boom, boom, antara langit dan bumi, suara gemuruh yang tak berujung bergema di langit dan bumi. Jeritan bergema di seluruh dunia dan mengguncang langit dan bumi. Tuan Si tanpa cacat, Tuan kedua Si, seseorang sedang menatap ke langit. Setelah beberapa saat, jeritan batu tanpa cacat menghilang, dan nafas pun menghilang. Banyak tokoh tingkat Tao yang mengetahuinya. Batu itu tanpa cacat, mati. Kemudian, momentum teror menyelimuti langit dan bumi. Semua orang merasa langit di atas kepalanya seakan dipenuhi angin dan lautan yang tak ada habisnya, dan dia bisa saja jatuh kapan saja. Tanyakan tentang perang di tingkat wilayah bintang 7. Sangat buruk. Secara samar-samar biarkan potensi langit dan bumi ikut bergerak. Waktu berjalan lama, sensasi terakhir menghilang. Antara langit dan bumi, kekuatan tampaknya berangsur-angsur kembali tenang. Dua sosok jatuh dari langit. Itu adalah Luan Baijing dan Wang Xinya. Di belakang mereka, Si dan Si Wuji terikat oleh kekuatan Tao mereka dan turun bersama kedua sosok itu. Wang Xinya jatuh ke tanah dan mendatangi Muyun. Apakah kamu baik-baik saja? Yah, Luan Baijing mengantar Si Wuji datang. Pemimpin klan Si, tidak mudah bagiku untuk menghancurkan paviliun awan. Muyun berkata sambil tersenyum. Si Wuji berkata dengan dingin, keraputi Tianluan, Yun Meng, Muyun, kamu benar-benar jahat. Aku khawatir kamu sudah merencanakan Pingzu sejak lama. Sangat disayangkan bahwa Liu Yuanchu dan Qi Suntian, dua orang yang berpikiran sempit, menolak bekerja sama dengan kami. Jika tidak, bahkan jika mereka membantu, paviliun Yunmu akan dihancurkan hari ini. Muyun tersenyum dan berkata, mungkin. Si Wuji segera berkata, jika kamu ingin membunuh atau memotong, itu terserah kamu. Jangan khawatir, Muyun berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak bermaksud untuk mengampuni hidup Anda. Mengambil kepala Anda juga merupakan peringatan bagi orang lain dan memprovokasi saya. Itu harus membayar harganya. Tapi, Muyun berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kemudian Muyun memandang Luan Baijing dan berkata sambil tersenyum, maaf, beberapa komandan, masukkan mereka ke dalam paviliun awan. Ya, Si Wuji, Mei Qingran, pemakaman Aotian dan Sue Zanli ditangkap. Perlawanan klan batu dan sekte empat binatang tidak ada artinya. Semakin banyak orang yang menyerahkan diri. Paviliun awan dan aliansi awan mulai menerima penyerahan dua penguasa di wilayah yang luas. Muyun kemudian berkata, sekarang kita sedang berperang dengan gerbang empat binatang dan klan batu. Yuan Shizong dan gerbang Ciyu mungkin tidak tahu. Kali ini, empat klan binatang dan klan batu telah membuat rencana rincin. Sekalipun kedua tuan itu mengetahuinya, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menang atau kalah. Sebelum mereka bereaksi, kita memenangkan paviliun awan. Biarkan semua orang segera memasuki wilayah klan batu dan gerbang empat binatang. Ingat, tanyakan pada orang-orang di alam dewa dan mulailah. Setelah bekerja keras selama beberapa hari dan sepenuhnya mengendalikan kedua tuan itu, kami benar-benar bisa bernapas lega. Jadi begitu, Shen Mugui, Zhao Wenting dan yang lainnya segera melakukannya. Di saat yang sama, Muyun tidak menganggur. Membawa orang kembali ke Tang Tiancheng berarti segera mengatur berbagai masalah. Dan Chang Hong, Liu Wenxiao dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ada cukup banyak orang, tapi kita harus benar-benar sibuk. Namun, tidak ada yang mengeluh. Itu hal yang bagus. Semakin banyak area yang dibangun oleh Cloud Pavilion, semakin banyak pemimpin dan tetua kota yang dibutuhkan. Status setiap orang akan meningkat pesat. Akibatnya, seluruh pavilion Cloud, serta para pejuang aliansi Cloud, mulai sibuk. Wang Xinya juga bergabung dengan Muyun. Melihat pengaturan urusan besar dan kecil Muyun, Wang Xinya hanya berdiri di samping dan melihatnya. Untuk sesaat, dia mabuk. Muyun masa kini memiliki keindahan yang unik. Seperti, pria serius adalah yang paling tampan. Atau cinta, keindahan di mata orang. Wang Xinya tidak tahu. Namun, melihat dekadensi dan penderitaan saat Muyun pertama kali masuk ke dunia baru, dan sekarang, Muyun bersikap positif. Wang Xinya merasa bahagia untuk Muyun tanpa alasan di dalam hatinya. 3 hari berturut-turut, Cloud Pavilion dan pejuang aliansi Cloud dapat digambarkan sebagai orang yang sibuk. Muyun juga menerima berbagai pesan setiap hari dan memberikan balasan.
Keuntungan terbesar bertarung dengan 4 gerbang binatang dan klan batu kali ini adalah prajurit Yunge dan Yunmeng dapat dengan cepat mencapai medan perang dan membuat penjadwalan yang baik melalui susunan transmisi. Inilah yang tidak diharapkan oleh klan batu. Dan 4 sekte binatang. Bagaimanapun, Muyun sudah menjadi master susunan Tao level 4. Sangat mudah untuk membangun susunan transmisi dari awal dan mengendalikannya. Selanjutnya, Muyun akan terus membangun susunan transmisi di kawasan 4 gerbang binatang, kawasan kebangsaan batu, dan kota-kota penting. Dengan cara ini, pesan akan terkirim satu sama lain dengan cepat. Di sini, Paviliun Awan sedang berjalan lancar. Masukkan bendera Paviliun Awan ke dalam keluarga batu dan gerbang 4 binatang. Tapi seluruh Pingzu dibom seluruhnya. Klan batu hancur. Keempat gerbang binatang dihancurkan. Paviliun Awan meraih kemenangan besar. Prajurit aliansi Cloud datang membantu. Keluarga kera putih Tianluan, yang diperkirakan telah lama punah, juga turut membantu. Di Paviliun Awan, sekarang kedua penganut Tao itu meminta tokoh wilayah bintang 7 untuk duduk. Ada juga orang di wilayah Liuhe dan wilayah 5 elemen. Berita itu menyebar, dan seluruh Pingzu benar-benar meledak. Liu Yuanchu, pemimpin Yuan Shizong, berdiri di dekat tebing sambil mendesah. Di belakangnya, keenam tetua Yuan Shizong, Liu Wenren dan Liu Yinyin semuanya tampak berat. Klan batu telah hilang, gerbang 4 binatang telah hilang. Hilang begitu cepat. Liu Yuanchu menghela nafas, kupikir aku bisa sejajar dengan keluarga batu dan gerbang 4 binatang ketika saya mencapai alam bintang 7 Daowen. Saya tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak menyangka, di belakang Liu Yuanchu, Wang Pengfei yang lebih tua membungkuk dan berkata, sang patriark tidak perlu berkecil hati. Paviliun Awan mencaplok 2 kekuatan utama. Situasi saat ini tidak stabil, dan kita mungkin tidak memiliki peluang. Petik 2. Jika mereka dapat bersatu dengan gerbang Ciyu untuk menyerang Paviliun Awan, mereka mungkin tidak dapat melawan. Selain itu, kami mendapat bantuan dari warga Yan. Mendengar ini, Liu Yuanchu mengangkat alisnya. Apakah Anda bisa? Di Paviliun Awan, Wang Xinya, Luan Baijing dan 2 jalan utama bertanya tentang sosok di wilayah bintang 7. Kepala Sekte Ciyu, Chisun Tian, kini bertanya tentang wilayah bintang 7. 2 lawan 2, bukan apa-apa. Tapi, Si Wuji dan Si Wu Flawless sama-sama kalah. Mereka baru saja memasuki ranah bintang 7. Bisakah mereka menjadi lawan Wang Xinya dan Luan Baijing? Tetua kedua juga berkata pada saat itu, Tuhan, Anda mungkin tidak bisa. Kami masih mendapat bantuan dari warga Yan. Yuan Shizong dan orang Yan selalu memusuhi klan Ciyu. Tapi sekarang berbeda. Paviliun Awan hampir menguasai bagian utara dan tengah Pingsu. Jika kita membiarkan Cloud Pavilion berkembang dengan mantap, Yuan Shizong dan Ciyumen cepat atau lambat akan binasa. Liu Yuanchu sangat bersemangat. Dia tahu lebih baik mengambil inisiatif daripada menunggu mati. Tidak ada jalan. Segera, Liu Yuanchu berkata, pergi dan hubungi Ciyumen, orang-orang dari keluarga Yan. Ya, dan saat itu juga, Yang Mulia, di kejauhan, sesosok tubuh berlari ke depan, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Li Changfeng, pemimpin keempat Sekte Ciyu, membawa orang ke sini dan berkata bahwa dia ingin berdiskusi dengan kami. Berhenti bekerja sama, hentikan kerja sama. Liu Yuanchu, Wang Pengfei dan tetua lainnya semuanya tampak bahagia. Sepertinya Ciyumen juga memahami situasi saat ini. Sampai jumpa. Ya, di sisi ini, Ciyumen dan Yuan Shizong melakukan kontak rahasia. Di sisi lain, daratan selatan Pingzu, tempat Ciyumen berada. Sebagai pemimpin sekte, Chisun Tian sangat marah saat ini. Bodoh. Cixun memarahi, klan batu dan 4 sekte binatang tidak bersatu dengan kita. Kita bertindak sendiri. Sekarang mereka hancur. Apakah kamu tidak meletakkan kami di atas kompor? Lebih marah. Pemimpin sekte Cui Wen merasa lega dan berkata, Tuanku, Li Changfeng telah pergi ke Yuan Shizong. Kami akan menunggu beritanya. Patroli Langit Merah memarahi lagi, saya muak bekerja sama dengan Yuan Shizong. Setelah jeda, Cixun berkata lagi pula, meskipun kita bekerja sama dengan Yuan Shizong, bisakah kita mengalahkan Yunge? Muyun itu, hanya dengan 3 talenta, dapat mengalahkan wilayah Liuhe. Ketika anak ini mencapai wilayah Xixiang, itu bukan wilayah baja keras dan bintang 7. Kejutan dari masalah ini sungguh terlalu besar.
Seseorang di Sancai Jing membunuh orang kuat di Liu Hejing. Kesulitan 3 kali lipat. Apa konsep ini? Ini seperti Dao Hai Yizong, langsung memotong orang kuat Dao Hai Jiuxiong. Siapakah Mu Yun ini? Kepala Sekte Anzitai berkata, kami Sekte Ciyu dan Yuan Shizong mungkin tidak bisa bersatu, tapi Yuan Shizong memiliki hubungan yang baik dengan suku Yan di Yansu. Mungkin suku Yan bisa melakukannya. Mendengar ini, Cixun Tian segera menjadi cerah dan berkata, ya, klan Yan, jika bukan karena dukungan klan Yan, mungkin Yuan Shizong tidak akan berjuang melawan gerbang Ciyu kita dalam beberapa tahun terakhir. Jika orang-orang Yan bergabung, itu benar-benar dapat memenangkan Pavilion Yun. Petik 2. Tapi begitu ini terjadi, aku khawatir lebih mudah meminta Tuhan daripada mengirim Tuhan. Biarkan keluarga Yan datang, keluarga Yan bersedia, tapi biarkan keluarga Yan pergi, apakah keluarga Yan bersedia? Kita harus menduduki sebagian Pingsu. Bagaimanapun, Pingsu adalah pusat dari seluruh lingkungan Changyun. Jika Anda menempati suatu tempat di sini, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda dapat memancarkan seluruh negeri Pingsu di masa depan. Siapa yang tidak? Cui Wen berkata lagi pada saat ini, kami tidak dapat memikirkan hal ini saat ini. Pavilion Cloud adalah prioritas utama. Hanya setelah kami menghancurkan Pavilion Cloud, barulah kami dapat memikirkan hal ini. Ya, itu benar. Cixun juga menenangkan diri dan berkata, kalau begitu, mulailah bersiap. Ya, kini, tidak ada pilihan lain. Yuan Shizong dan Ciyumen melakukan kontak pribadi. Pavilion Awan mengambil alih klan batu dan 4 gerbang binatang. Banyak hal yang perlu disibukkan. Hari ini, Tang Tiancheng, sosok lain datang, menemukan Mu Yun dan berbicara diam-diam. Ketika pria itu pergi, Mu Yun memanggil pertemuan tingkat tinggi Yunge dan Yunmeng. Saya mendapat kabar bahwa Yuan Shizong dan Ciyumen siap menyatukan keluarga Yan dan melawan Pavilion Yun kita. Mendengar ini, orang-orang yang hadir satu persatu tercengang. Luan Qingyan segera berkata, jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Memang sekarang, kami tidak takut menghadapi mereka dengan keras. Shenmu kembali dan berkata, saya akan mengerahkan orang sekarang. Mu Yun berkata, tunggu sebentar. Pavilion Awan dan aliansi awan kita telah kehilangan banyak hal setelah Perang Dunia I. Yang paling penting adalah area keluarga batu dan 4 gerbang binatang terlalu luas. Kita kekurangan tenaga. Jika kita benar-benar ingin pergi ke sana perang, aku khawatir akan ada masalah di belakang. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa maksudmu? Zhao Wenting mau tidak mau berkata, jangan berkelahi. Jika kita tidak melawan, kita akan menduduki wilayah itu. Saya khawatir mereka harus berbagi 1 poin. Begitu ucapan ini keluar, semua eksekutif senior mengangguk satu demi satu. Demi perdamaian, Ciyumen dan Yuan Shizong harus menjadi wilayah yang diduduki Yunge sekarang. Kota ini harus dibagi menjadi lebih dari setengahnya. Mu Yun tersenyum lagi dan berkata, saya tidak mengatakan tidak. Hah, apa maksudmu dengan itu? Mu Yun memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kita harus mencapai gerbang Ciyu. Beberapa orang juga bingung. Sejenak, sepertinya Mu Yun bermaksud untuk tidak bertarung sekarang. Sekarang lagi, aku akan pergi sendiri. Mu Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak, sama sekali tidak. Chang Hong, Liu Wenxiao dan Luan Baijing dilarang keras satu demi satu. Tantang Tuan Besar, jangan bercanda. Siapa yang tahu detail gerbang Ciyu? Faktanya, klan batu dan 4 gerbang binatang mengambil inisiatif menyerang kali ini. Jika klan batu dan 4 gerbang binatang berada di sarangnya masing-masing, jika Pavilion Awan dan aliansi awan ingin menggigit, mereka benar-benar harus membayar 10 kali lebih banyak. Usulan Mu Yun benar-benar tidak diinginkan. Sendirian, ambil inisiatif untuk menyerang gerbang Ciyu. Deretan besar gerbang Gunung Ciyumen sudah cukup untuk Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya keputusan sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Wang Xi-nya tegas. Bagus. Mu Yun berkata lagi, ketika aku membunuh gerbang Ciyu sendirian, Yuan Shizong akan segera mendapat berita dan bereaksi. Kamu akan memimpin elit untuk mencegat di tengah jalan. Hentikan saja gerbang Yuan Shizong dan Ciyu. Aku yakin bisa merobohkannya. Mendengar hal tersebut, masyarakat masih menentang keras. Tapi Mu Yun mengambil keputusan. Saya membutuhkan pengalaman hidup dan mati untuk meningkatkan kekuatan saya. Memajukan semuanya. Lihat aku
Aku melihatmu, tertegun. Apa yang dibicarakan Mu Yun? Orang ini baru saja tiba di wilayah Daowen Sacai. Mu Yun berkata lagi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya kebijaksanaanku sendiri. Kembalilah saat senja. Zhao pergi. Kalian berdua, diam saja dan cegah masalah apapun di pihak klan Batu dan Gerbang Empat Binatang. Luan Baijing, bawa kami ke Paviliun Awan. Elit aliansi Awan bertanggung jawab untuk mencegat posisi Kaisar pertama dinasti Yuan yang mengarah ke Gerbang Ciyu. Kali ini, aku tidak berlari untuk menghancurkan pikiran Ciyumen, tapi untuk melawan mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak mampu memprovokasi Yunge. Melihat keteguhan hati Mu Yun, kami berhenti berbicara dan segera mulai sibuk. Ini malam, Mu Yun dan Wang Xinya meninggalkan Tang Tiancheng dan menuju ke selatan. Tanah selatan Pingzu adalah wilayah Ciyumen. Dan karena klan Lin hancur, wilayah Ciyumen meluas ke timur. Gerbang Ciyu saat ini juga kokoh dan menanjak. Sekarang sudah jam 10 tengah malam. Mu Yun dan Wang Xinya adalah dua orang yang melihat pegunungan dan bumi di depan serta gerbang leluhur Ciyumen yang megah dan tinggi. Sebagai salah satu penguasa Pingzu, Sekte Ciyu tentu saja membutuhkan lebih banyak gaya. Kamu tidak perlu ikut denganku. Mu Yun berkata, tunggu aku di sini. Aku harus membuat keributan di gerbang Ciyu dulu. Wang Xinya khawatir, kalau begitu berhati-hatilah. Ya, Mu Yun melihat ke arah gerbang Ciyu di kejauhan dan berpikir. Langkah-langkah yang baru saja dia keluarkan mundur ke belakang. Apa masalahnya? Melihat Mu Yun kembali, Wang Xinya bertanya-tanya. Aku tahu sesuatu. Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, kamu tahu, aku telah menyatu denganmu sepanjang waktu. Esensinya memiliki efek magis yang unik. Mungkin ada hubungannya dengan aku menelan darah dan memurnikan darah. Dalam pertarungan terakhir, aku melahap kesempurnaan dan menyimpan esensi dan jiwa yang kaya di tubuhku. Sekarang aku belum mencernanya, sebaiknya aku berikan padamu dulu. Ah, mendengar ini, Wang Xinya tercengang. Tapi kamu harus menjalani pertarungan yang sengit. Sebelum Wang Xinya selesai berbicara, Mu Yun bergegas dan langsung membawa Wang Xinya ke lembah melawan arah angin. Lembah itu sepi. Mu Yun juga kasar. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, Mu Yun terus merasa lega. Kamu mengerti baik-baik, aku pergi dulu. Kemudian Mu Yun langsung pergi. Melihat kekacauan di tanah dan pakaian rusak di tanah, Wang Xinya dengan lembut menarik kain kasa di bahunya dan berkata dengan marah, tidak berbentuk. Aku tidak tahu apakah yang dikatakan Mu Yun itu benar atau salah. Namun kekuatan yang mengalir ke dalam tubuh memang terus menyebar. Masuk dari mulutmu, masuklah dari bawahmu. Dua kekuatan, cukup misterius. Wang Xinya duduk dengan aman dan menunggu dengan tenang. Mu Yun, datanglah ke gerbang Gunung Ciyumen. Seluruh gerbang Ciyu diselimuti oleh barisan protektorat. Bulan malam bersinar, arai besar memiliki kekuatan yang samar-samar, melonjak keluar. Hanya saja hal itu tidak sulit bagi Mu Yun. Sekarang, pola Tao kental Mu Yun telah mencapai tingkat 20.000 Tao. Sekarang sangat mudah untuk membuat susunan Tao, membunuh pendeta Tao dan menanyakan 3 talenta. Arai besar Zhongmen dihubungkan oleh banyak arai Tao kelas 1, arai Tao kelas 2, arai Tao kelas 3 dan beberapa arai Tao kelas 4. Mudah bagi Mu Yun untuk melewati barisan Tao dan memasuki gerbang Ciyu. Gerbang Ciyu yang besar ditampilkan di depan kami. Melihat pegunungan dan bangunan yang megah, Mu Yun tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Ciyumen, aku datang. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menghilang di gerbang Ciyu. Banyak tempat di gerbang Ciyu yang memiliki perlindungan susunan. Ada juga beberapa tokoh tingkat Tao yang duduk dalam kegelapan. Namun, kekuatan dasar Mu Yun, yang kini berada di wilayah Daowen Sacai, sebanding dengan wilayah Daowen Sixiang. Di seluruh gerbang Ciyu, pendeta Tao bertanya berapa banyak orang pada tingkat 4 gambar, 5 elemen, 6 harmoni dan 7 bintang. 20 mati. Tokoh tingkat Tao yang duduk dalam kegelapan sebagian besar berada di tingkat Yiyuan, Liang Yi dan Sacai. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan jejak Mu Yun. Setelah berjalan dan berhenti, Mu Yun memasuki bagian dalam gerbang Ciyu. Ada lebih banyak susunan Tao di sini, yang tampaknya merupakan area inti gerbang Ciyu. Setelah menginjak sebuah jalan utama, tiba-tiba beberapa sosok muncul di depan dan berjalan bersama. Dua pemimpin, seorang pria dan seorang wanita. Kedua pria itu mengenakan pakaian yang luar biasa, dan temperamen mereka juga sangat arogan. Terlebih lagi,
4 orang di belakang mereka semua mengikuti petunjuk mereka dan terlihat sangat hormat. Lansin, menurutmu apa yang ayahmu takuti pada paviliun awan? Menurutku klan batu dan 4 gerbang binatang dihancurkan karena mereka meremehkan musuh dan diperhitungkan. Pemuda itu mau tidak mau mengeluh tentang hal itu. Ini bagus. Semua pintu bulu merah dalam keadaan siaga. Saya ingin keluar dan melakukan beberapa latihan. Mendengar ini, wanita cantik berbaju hijau memarahi. Apa kabar, pengalaman? Menurutku kamu merindukan para pengicau di luar dirimu. Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, adik yang baik, mengapa kamu begitu menyakitiku? Sekarang aku juga berada di 7 permukaan laut, oke. Bersenandung. Tapi wanita itu berkata tanpa ampun, jika aku menyakitimu, itu adalah kegagalanmu sendiri. Yu Dao Hai Kisong, saya mendengar bahwa pemimpin paviliun awan Mu Yun dan 2 wakil pemimpin paviliun terlihat mirip dengan kita, tetapi mereka semua bertanya tentang alam Tuhan. Mendengar ini, pemuda itu melirik dan berkata, ambisi kakak itu juga merupakan cara untuk bertanya, tapi sekarang, orang tidak tahu harus kemana. Ambisi merah, salah satu dari 7 pahlawan bingsu. Tidak seorang pun, saya masih belum tahu di mana ambisi Qi. Mendengar hal tersebut, Qi Lansin langsung memarahi, Qi Ruhuo, kamu ingin dihukum oleh ayahmu lagi. Apakah kamu lupa betapa marahnya ayahmu ketika saudara ambisiusnya menghilang? Mendengar ini, Qi Ruhuo tidak bisa menahan diri untuk berkata, adikku, aku belum mendengar apapun. Coba pikirkan, ada apa? Bagaimana aku tahu? Qi Lansin mendengus. Ini mungkin kecelakaan. Qi Ruhuo menghela nafas dan berkata, ambisi kakak adalah kandidat terbaik untuk menggantikan ayahnya. Aduh, kalau begitu, tidak bisakah kamu bersorak? Qi Lansin mendengus, kamu yang menanggung bebannya. Mendengar ini, Qi Ruhuo menghela nafas lagi, saya tidak memiliki harapan besar dalam hidup saya. Saya hanya berpikir, ketika saya tiba di Daowen di masa depan, saya akan senang menjadi penatua di gerbang Ciyu kita. Petik 2. Bertarung sebenarnya bukan untukku. Kamu, mendengar ini, Qi Lansin sangat marah. Orang ini benar-benar tidak punya ambisi. Semerah api, tapi kemudian berkata, kakak, menurutmu begitu. Segera setelah saya berbalik dan melihat ke belakang, saya menjadi merah seperti api, dan punggung saya langsung terasa dingin, dan semua jiwa yang mati mengambil risiko. Kamu, siapa kamu? Saat ini, di belakang saudara-saudari, seorang pemuda bertinta berdiri diam. Pemuda itu tersenyum, meletakkan pedang panjangnya di leher merahnya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Paviliun Yun, Gembala Yun. Kakak dan adik baru saja berteriak, tapi Mu Yun berkata lagi, kalian berdua, Dao Hai, aku Dao Hai. Apa menurutmu kalian punya kesempatan untuk meneriakkannya? Begitu kata-kata ini keluar, saudara-saudari menjadi kaku. Tuan Paviliun Gembala, Ciru buru-buru berkata, gerbang Ciyu dan Paviliun Awan tidak memiliki keluhan. Kami tidak menyinggung perasaanmu. Bukankah ini akan menyinggung perasaan? Mu Yun tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa gerbang Ciyu berhenti berdamai dengan Yuan Shizong untuk menangani Paviliun Yun. Saya juga datang untuk melihat bagaimana gerbang Ciyu akan menangani Paviliun Yun kita sebelumnya. Petik 2. Ucapan ini semerah api, dan seluruh tubuh terasa dingin. Tidak. Ciru buru-buru berkata, semua rumor. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Mu Yun membawa mereka ke tempat yang tenang di gerbang Ciyu. Saya tidak tahu berapa banyak tokoh Tao yang ada di gerbang Ciyu sekarang. Mu Yun membuka pintu ke jalan pegunungan. Dia membentuk barisan Tao untuk memisahkan Qi Ruhuo dan Qi Lansin dan menginterogasi mereka satu persatu. Kedua orang itu menjawab berbeda, yaitu ada yang berbohong. Qi Ruhuo menjawab, sekitar 160. Tuan Tianmen Patroli Merah, apakah Anda bertanya tentang wilayah Bintang 7? Ya, Cui Wen, seorang Zitai, 2 pemimpin sekte, menanyakan wilayah Liu He. Tang Chen dan Li Changfeng, 2 master sekte, bertanya tentang 5 elemen. Sebelum Mu Yun bertanya, Qi Ruhuo menjawab dengan jujur. Kau tahu bagaimana menjawabnya? Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Qi Ruhuo berkata sambil tersenyum, saya seorang pria tanpa ambisi. Saya tidak ingin menjadi tuan. Ayah saya meminta saya untuk mengambil alih. Saya tidak mau. Sayangnya, ambisi Qi hilang. Sayang, pemimpin Paviliun Gembala, jika kamu ingin memenangkan gerbang Ciyu,
aku bisa membantumu, tapi di masa depan, kamu bisa mengatur seorang penguasa kota untukku. Aku benar-benar tidak punya ambisi besar. Mo Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Teman baik, kamu tidak bisa memperbaikiku. Kemudian Mo Yun bertanya lagi pada Chilan Xin dan mendapat jawaban yang sama. Tokoh kunci, 5. Survei Langit Merah. Dan Cui Wen, seorang Zitai, Tang Chen dan Li Changfeng. Selain itu, terdapat 1.560 penganut Tao yang kuat dan ribuan tokoh tingkat tinggi di periode akhir Dao Hai. Ada kesenjangan dengan informasi di permukaan, tetapi tidak terlalu dilebih-lebihkan. Satukan lagi, Mo Yun berkata, sambil tersenyum, aku akan mengambil alih gerbang Ciyu kali ini. Aku tidak ingin membunuh. Aku harap ayahmu bisa mengerti bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Mo Yun, Chilan Xin juga tidak menyembunyikannya. Dia langsung berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Kali ini, Ciyumen dan Yuan Shizong bersatu, dan orang-orang berkebangsaan Yan di Yanzhou juga datang. Ada lebih dari selusin orang di tingkat 5 elemen, 6 harmoni, dan 7 bintang. Paviliun awan dan aliansi awan Anda bukanlah saingan. Petik 2, Mo Yun berkata sambil tersenyum, jadi, aku akan menjaga pintu Ciyumu sendirian. Hah, apa? Kakak dan adik tercengang. Kamu gila, apakah kamu bodoh? Keduanya berkata hampir bersamaan. Mo Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayo kita coba. Sejujurnya, aku datang ke gerbang Ciyu sendirian. Yuan Shizong mendapat beritanya. Jika aku datang untuk membantu, pembangkit tenaga listrik Yunge dan Yun Meng akan menghentikanku. Dan, aku tidak perlu melawan semua orang di Sekte Ciyu. Lagi pula, aku juga master susunan Tao level 4. Begitu kata-kata ini keluar, wajah saudara-saudari tiba-tiba berubah. Master susunan Tao level 4, jika dia berniat melakukan sesuatu, itu sangat berlebihan. Kamu tidak akan memasang susunan 4 tingkat di gerbang Ciyu kami, kan? Merah seperti api, tertegun. Itu tidak benar, Mo Yun berkata sambil tersenyum, jadi sekarang aku membutuhkan kalian berdua untuk membantuku.